lockdown atau kerja di rumah. Dengan demikian kami dapat menyesuaikan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga kebetulan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sementara berada, maka sebagai PLH akan menindaklanjuti keputusan daerah itu untuk sama-sama melaksanakan Mas mulai tanggal 27, tanggal 23 sampai 31 Maret 2020. Ya, kondisi daerah yang saya maksudkan di sini itu untuk kota Aru, dan dia punya kecamatan itu sampai saat ini perkembangannya ODP orang dalam pemantauan, PDP orang dalam pengawasan, dan termasuk ada yang positif corona atau belum. Laporan dari pemerintah daerah seperti apa? Maka ODP sekitar 6 orang dan PT hanya 2. Tapi dalam perkembangan sampai pada hari ini tidak ada positif corona di Kabupaten Kepulauan Aru, dan PT tersebut sudah dinyatakan sehat dan sudah dikembalikan ke rumah masing-masing. Oke, sekarang bagaimana cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama sendiri sebagai mitra kerja Kementerian Agama? Apa peran Kementerian Agama dalam sistem pencegahan dan penanggulangan corona di Kepulauan Aru? Pencegahan himbauan Provinsi Maluku dan Kota Ambon tentang Kepulauan Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga sampai pada hari ini segala yang dalam bentuk himbauan dari provinsi dapat kami laksanakan sebagaimana mestinya. Ya, terus saya mau ngecek di madrasah-madrasah yang ada di Kepulauan Aru dalam program pencegahan corona untuk lingkungan siswa madrasah, maka ada kebijakan belajar dari rumah. Selama ini anak-anak kita di madrasah sudah belajar dari rumah? Hal demikian ada posisi akan menjawab secara langsung. Coba nanti dilanjutkan lagi. Maaf, Kepulauan Aru, maaf. Nanti kita akan lanjutkan karena suara terganggu, kita tidak bisa menangkap. Iya, Maluku Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasih Pindis, mewakili Siap. Pak Kemenak ya? Iya, Ya. beliau ada Ya, sementara saya melaksanakan. sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak PLT. Ya, kondisi Maluku Tengah terkait dengan wabah COVID-19 ini, kemudian harap dilaporkan, mungkin laporan dari pemerintah daerah terkait dengan penyebaran wabah ini, apakah sudah ada masyarakat Maluku Tengah sudah tergolong ODP-nya berapa orang, PDP berapa orang, dan kemudian positifnya mungkin sudah ada atau belum? Tolong laporkan kondisinya. Baik,
terima kasih. Perlu kami sampaikan yang pertama menyangkut dengan penanganan informasi menyangkut dengan virus corona dari Maluku Tengah berdasarkan surat dari Pak Bupati Kabupaten Maluku Tengah bahwa ada beberapa penjelasan penting di kesempatan ini kami sampaikan. Yang pertama, untuk wilayah-wilayah para wisata, kemudian Ora, Pulau Tujuh, dan beberapa wilayah wisata di Maluku Tengah, itu sampai mendapat informasi selanjutnya, mengingat kondisi virus corona yang secara nasional harus dibatasi aktivitas semua orang. Kemudian dari pemerintah ditutup itu apa khusus untuk orang dari luar daerah Maluku atau khusus Maluku Tengah, atau termasuk juga Maluku Tengah dalam apa namanya perjalanan masuk keluar? Semua, Pak. Jadi saat ini semua. Jadi berarti surat lockdown di Maluku Tengah. Ya, lockdown di Maluku Tengah untuk pariwisata. Iya, benar, Pak. Oke. Ya, lanjut. Kemudian yang berkaitan dengan beberapa tempat yang sudah saat ini mulai berdasarkan rapat terbatas Pak Bupati dan Forkopimda Maluku Tengah, yang diputuskan pertama adalah semua kecamatan, kelurahan, desa itu ada satgas penanganan corona. Dengan demikian setiap orang yang datang dari satu kecamatan yang lain atau satu kelurahan ke kelurahan yang lain harus mendapatkan informasi tentang steril atau tidak orang tersebut untuk pergi ke tempat itu. Misalnya ini wilayah Tehoru, kemudian Teluti. Begitu kita masuk ke kecamatan Teluti itu ada satgas. Jadi diperiksa dulu oleh tim kesehatan yang ada di sana di satgas. Kemudian bisa lanjut untuk melintasi wilayah itu atau tidak. Termasuk wilayah sampai ke wilayah Wirinama. Untuk wilayah Wahai bahkan Banda saat ini surat resmi Bupati menyangkut dengan mereka yang turis-turis yang ada di Banda semuanya dikeluarkan dari Banda dan harus dievakuasi menuju Ambon dan akan dikembalikan ke negara masing-masing. Sedangkan untuk yang terjangkit ada orang dalam pengawasan, ada OPD, kemudian DPD, untuk sementara bahwa wilayah steril corona, sedangkan di Saparua sudah diinformasikan satu orang yang PDP, iya. Iya, PDP. Dalam pengawasan. Iya, dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan. Iya. Oke, Pak. Kemudian Pak Kasih, implementasi belajar dari rumah selama ini seperti apa dalam pengawasan kepala sekolah, guru, pemantauan di lapangan, seperti apa proses belajar dari rumah? Nah ini saya minta laporan, seperti apa hasil pemantauan, apakah belajar dari rumah ini efektif? Artinya proses itu jalan ataukah memangnya dari siswa memanfaatkan kesempatan belajar dari rumah itu untuk istirahat total? Yang kedua, ada tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran kepada siswa-siswi kita yang ada di rumah. Sistemnya pemberian tugas pekerjaan rumah itu seperti apa komunikasinya dan tindak lanjutnya dari siswa untuk melaksanakan tugas itu dilaporkan sistemnya seperti apa. Sehingga kebijakan belajar dari rumah itu betul-betul bisa terimplementasi. Kira-kira perkembangan bagaimana sistem monitoring dan pengawasan yang ada di sana? Baik, setelah mendapatkan surat dari PLT Kanwil dan sudah dilanjutkan ke semua madrasah dan kantor urusan agama,
Untuk madrasah tetap dilakukan proses belajar dengan jarak jauh. Jadi semua siswa diliburkan, tetapi ada proses pembelajarannya dilakukan oleh guru bidang studi masing-masing. Di grup yang pertama di grup WA, dan yang ada juga sistem penugasan siap. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana? Baik. Implementasi belajar dari rumah bagaimana? Iya, jadi untuk di Maluku Tengah, agar siswa dapat mendapatkan pelajaran dari setiap guru yang standby dengan bidang studi masing-masing yang sudah diatur oleh masing-masing sekolah oleh kepala madrasah. Ya, mantap, Kemudian yang mantap. Oke, saya sudah ada tangkap tugas luar biasa sistem yang dibangun di Maluku Tengah tentang belajar dari rumah. Ya, sudah Siap. luar biasa. Sekarang yang kedua, implementasi kerja dari rumah oleh ASN. Itu seperti apa? Pengawasan dari kepala-kepala seksi, kepala kantor terhadap ASN yang kerja dari rumah itu bagaimana? Jangan-jangan sampai kerja di rumah tapi bukan kerja. Bisa mereka ke mall, mereka ke tempat rekreasi, bisa ke pasar, padahal ya kerja dari rumah itu untuk menghindari daripada kerumunan dan banyak orang. Ya, sistem pengawasan, pengawalan dan monitoringnya seperti apa hasilnya? baik. Jadi saat ini di khusus madrasah oleh kepala-kepala madrasah kita sudah konfir semuanya dan mereka menggunakan aplikasi yang sama dengan saat ini kita gunakan sehingga semua bisa terpantau aktivitas ASN di masing-masing satuan pendidikan baik MI, MTS dan MA. Namun hingga saat ini kita masih terkendala seperti ini juga. Jadi hanya bisa on selama 40 menit dan semua madrasah kita sudah gabungkan semua. Jadi kepala sekolah, setiap kepala sekolah baik negeri maupun swasta telah mereka konfir ke masing-masing ASN yang ada di rumah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor mereka masing-masing, Pak PLT.
Iya. Ya, jadi saya tegaskan supaya seluruh pejabat eselon 4 itu fungsi kontrol, pengawasan di lapangan. Kalau misalnya ada pada jam kerja berkeliaran di jalan, tolong harus bertegas. Kalau Pol PP atau polisi bisa tangkap. Karena itu di daerah-daerah tertentu itu sudah tegas. Sudah tegas itu. Jadi ini dalam rangka bagaimana kita bisa menyelamatkan anak bangsa kita di daerah kita masing-masing. Nah, lalu kemudian bagaimana pelayanan di kantor? Pelayanan di kantor sendiri seperti apa? Untuk pelayanan di kantor, semua kepala kantor Kasubag dan Kasih mereka masuk kantor setiap hari. Tetapi lagi-lagi kami untuk pelaksanaan di Maluku Tengah terhadap pekerjaan yang ada setiap hari, kita tetap berhubungan dengan masing-masing ASN pada seksi dan bagian masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contoh yang ada di keuangan, Kasubag TU tentunya langsung mengkomunikasikan dengan keuangan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan. Begitu juga di pendidikan, kita juga yang sama melakukan tugas-tugas keseharian, namun ada sesuatu yang berbeda Pak PLT, karena biasanya kita melaksanakan tugas langsung bersentuhan dengan ASN yang ada di seksi kita masing-masing, tapi yang saat ini semua ASN masing-masing di rumah dan kepala kantor, kepala Kasubag dan kepala seksi saja yang berada di kantor. Namun pekerjaan-pekerjaan yang lain kami juga ada menginformasikan kepada masyarakat dengan menggunakan stiker bahwa pelayanan masyarakat untuk kebutuhan apa saja bisa dengan menghubungi secara langsung nomor yang telah terhubung dengan ASN-ASN di mana seksi dan bagian. Ya, jadi itu edaran Menteri Agama itu salah satu item bahwa nanti disesuaikan dengan kebijakan daerah. Jadi pemerintah daerah Provinsi Maluku ini mewakili semua daerah-daerah sudah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini bahwa satu kantor, satu instansi pemerintah itu 3 orang. Kepala kantor, pelaksana 1, dan kemudian satpam. Nah, itu 3 orang dalam satu instansi pemerintah. Jadi kepala kantor, pelaksana 1, dan ini semuanya dirumahkan. Artinya bahwa dalam kondisi tertentu kepentingan penting institusi, maka kepala kantor akan memanggil yang bersangkutan, yang berurusan dengan tugas pekerjaan itu yang dihadapi oleh kepala kantor. Nah, jadi semuanya dirumahkan. Jadi tidak boleh banyak di kantor. PTSP juga sudah diinstruksikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup PTSP. Berarti ditutup PTSP ini artinya bahwa pelayanan masyarakat untuk sementara dihentikan. Tapi terkait dengan roda organisasi, kayak pelaporan, pencairan anggaran, kemudian segala macam urusan penting yang diperintahkan dari pusat untuk segera ditindaklanjuti, itu nanti akan dipanggil pegawai atau SN yang punya tupoksi terkait dengan itu. Intinya adalah kantor harus steril. Jangan sampai banyak orang di kantor. Nah, itu intinya seperti itu. Tetapi penting sekali juga harus dilakukan pengawasan dan pengontrolan di rumah masing-masing terhadap kerjanya pegawai itu. Nah, jadi ada istilah baru yang muncul sekarang ini bahwa Pak, ini kita pekerjakan pegawai di rumah, negatifnya adalah ya corona, tetapi positifnya yang lain. Nah, saya bilang ya terserahlah, positif yang lain itu terserahlah hasil corona ya. Nah, hasil corona. Tapi yang paling penting adalah kita bagi, kepala kantor bagi tugas.
kepala seksi ya setiap hari kontrol, mengawasi, kontak selalu dengan anak buah staf yang ada di seksi ini. Nah, kemudian seksi yang lain juga demikian, sehingga kita bisa bagi habis tanggung jawab. Tugas yang berat itu kita bisa ringankan dengan pembagian tugas. Jadi kalau misalnya Pak Mat tugas adalah mengontrol, mengawasi staf-staf di seksi pendidikan. Nah, dan termasuk juga di madrasah-madrasah. Jadi setiap hari kontrol, Anda kerja apa sekarang? Tolong kerja ini, kalau tidak ciptakan pekerjaan, kasih pekerjaan. Tolong selesai pekerjaan, tolong bisa posting ke saya untuk saya bisa lihat. Itu supaya menuntut supaya suasana kerja itu setiap hari bisa dia wujudkan walaupun itu di rumah. Nah, optimalisasi belajar kerja di rumah tidak sama dengan yang di kantor, sudah barang tentu. Kita di sini saja, di kantor saja, setiap saat saja kita kontrol setiap saat di ruangan, pasti juga pegawai juga bolos juga, apalagi kalau di rumah. Di rumah itu kan diterapkan itu dari jam 8 sampai jam 4 sore harus kerja. Nah, oke lah, tidak maksimal sampai sedemikian. Tapi paling tidak setiap hari diingat, saya ini ASN, saya setiap hari saya bekerja. Nah, jadi tolong bisa sampaikan, sosialisasikan itu supaya belajar dan kerja di rumah itu jangan sampai mereka salah gunakan, salah artikan untuk mereka istirahat. Karena kita tidak merugikan ASN dalam tanda kutip, yaitu pengurangan gaji dan pengurangan tukin tidak ada. Tetap kita bayar maksimal. Maka harus dijawab juga dengan kerja maksimal. Jadi setiap hari harus mereka paling tidak itu Pak Ahmad buka video call. Nah, Bapak di mana ini? Ayo sudah jam 9 ini di mana? Ada di rumah, ayo buka video call. Jangan sampai dia pakai kaos kutang kah? Lalu kemudian duduk nonton saja. Ketong pemerintah bayar mereka punya gaji, bayar tukin, baru dia duduk nonton, dia tidur, bahkan dia urusan yang lain. Nah, video call. Jadi tolong bisa kontak mereka dengan video call, bukan dengan telepon saja. Bisa dengan video call supaya kita bisa lihat apa aktivitas penampilannya, ketong bisa tahu itu. Jangan baru bangun tidur, ketong telepon baru bangun tidur dan lain sebagainya. Jadi kontrol itu mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, jam 9. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya, rumah-rumah ibadah bagaimana? Rumah-rumah ibadah, pelayanan rumah-rumah ibadah bagaimana? Ya, untuk rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat ibadah, dari pemerintah daerah telah menginstruksikan ke Dinas Kesehatan maupun Satgas untuk pelayanan ibadah. Jadi ada penyemprotan di wilayah beberapa masjid ya di Maluku Tengah, dan itu dikonfir ke camat, dan untuk di kecamatan telah diteruskan oleh camat, sedangkan bahkan di desa juga melakukan yang sama. Tetapi hingga saat ini aktivitas ibadah 5 waktu maupun Jumat belum ada yang tutup secara resmi. Memang sudah ada informasi bahwa ada penutupan atau tidak ada aktivitas ibadah Jumat sebagaimana MUI kemarin sudah disampaikan. Untuk kemarin kami masih sudah konfir ke masing-masing kecamatan, mereka masih melaksanakan Jumat karena informasi penyampaian dari MUI itu pagi dan siangnya itu mereka masih beraktivitas. Tetapi untuk minggu depan itu sudah disosialisasikan. Mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana keinginan dari MUI sebagai ulama. Itu yang kita harapkan agar Kementerian Agama setempat dan MUI kerjasama untuk memberikan pencerahan kepada umat bahwa suatu ketika kalau MUI mengeluarkan fatwa untuk salat Jumat itu diganti dengan salat zuhur di rumah dan salat 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing, itu bukan bertentangan dengan hukum syariat. Saya punya ilmu lebih daripada Quraisy Shihab, kemudian UAS, kemudian Kiai Haji Hidayat, yang ulama besar-besar di Jakarta itu seragam, mereka punya fatwa. Dan itu dalam hukum darurat dibolehkan.
Artinya sampaikan buat umat, ya, baik jamaah gereja, jamaah masjid, bahwa kita tidak ingin untuk memutuskan hubungan hamba dengan Tuhan. Di mana saja pasti kita akan kontak dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak menghilangkan kewajiban ibadah sholat. Tetap dilakukan sholat. Dan pelaksanaan ibadah itu di mana saja, Allah pasti tahu. Ya, jadi saya kira kasih pemahaman-pemahaman. Lalu Islam itu sangat mengedepankan nilai kemanusiaan dan keselamatan umat. Kalau sehat dan selamat baru ibadah jalan. Tapi kalau tidak sehat, tidak selamat, ibadah terganggu. Contoh, ibadah sholat. Kalau sakit maka tidak diwajibkan untuk dia berdiri, dia duduk. Kalau tidak bisa duduk maka dia berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, tidur menghadap arah sana. Dan kalau misalnya sama sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya disolati, selesai. Nah, ibadah terlalu lama tidur mau berlanjut terjadi tetap bikin dong pas nanti apa gaji apa dan bilang tadi kita sana saja ini langsung dari rumah Pak. Halo, assalamualaikum SBT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisi SBT? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat kami semua sehat-sehat selalu. Ya, bagaimana wabah corona ini di Seram bagian timur, perkembangannya bagaimana? Apakah alhamdulillah sampai saat ini Bula dan sekitarnya aman, bebas, atau sudah terjangkit ODP, PDP, bahkan sudah positif? Bagaimana? Ya, untuk perkembangan corona ini, alhamdulillah kita di Seram bagian timur sampai hari ini belum ada yang positif. Sedangkan ODP itu ada sekitar 8 orang karena ada 5 siswa yang baru pulang dari Jawa. Dari Jawa kita tetap ODP dalam pemantauan mereka. Sedangkan di bandara Kupang tetap steril dan pelabuhan dan pintu masuk kota Bula itu sudah dimonitor petugas Satgas. Baik. Bagaimana penerapan belajar dari rumah efektif atau tidak, dan apakah sudah ya bagaimana membangun komunikasi dengan anak-anak di sekolah untuk tetap belajar dari rumah? Alhamdulillah untuk itu siswanya Alia, Sanavia dan Didi itu selalu belajar di rumah. Kepala sekolah dan dewan gurunya sudah memberikan dipantau dewan PA dan jadi mereka tetap belajar di rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pengawasan terhadap kerja dari rumah untuk ASN? Kemarin selama kita kerja di rumah itu saya selaku Subak-PU selalu memantau keadaan ASN kami untuk tidak boleh keluar dari Bula dan tetap melaksanakan pelayanan itu. Hingga sering saya video call kepada teman-teman untuk memantau keberadaan mereka di rumah setiap saat. Oleh karena itu alhamdulillah sampai saat ini ASN Kementerian Agama standby di rumah, cuma kepala terus saja ya sekarang ini masih hubungan keluarga di Maluku. Iya, ini Pak tolong kontrol terus kerja dari rumah, belajar dari rumah. Ini konsekuensinya negara bayar gaji, tukin tidak kurang itu. Oleh karena itu tolong, belum corona saja tetap di rumah, apalagi sudah corona dan kebijakan kerja dari rumah. Wah ini total ini. Nah, jadi saya minta supaya
anak ASN di rumah itu anak kerja, ya kan? Suasana kerja yang menghindarkan diri, ya, bagi tugas. Nah, kepala kantor sudah bagi tugas ke. Nah, jadi nanti misalnya Pak Kasubag punya tanggung jawab adalah kontrol ASN yang ada di lingkup Sekjen KTU. Nah, jadi video call dia. Halo, bagaimana? Ente di mana ini? Di ambilan ini ada kerja apa di rumah? Supaya lihat langsung. Ya, telepon biasa. Iya kan? Ada tidur dengan bilang beta ada duduk ketik-ketik plat. Ini bukan ketik apa yang lain. Nah, jadinya ya mencabut kembali kebijakan pemerintah kerja dari rumah, itu positifnya barang lain, negatifnya gitu ya. Jadi tolong ya, sistem pengawasan terhadap rumah itu video call setiap jam 9 itu video call supaya dia buka diri, supaya ente bisa lihat langsung pekerjaannya apa. Seperti itu. Kalau dia tidak makan pekerjaan, maka ente bilang, ente ketik ini, ente kumpul data ini, ente mungkin data ini kurang, jadi ente begini. Jadi bisa saja perintahkan yang bersangkutan datang di kantor. Bisa saja dalam keadaan penting, itu suruh dia datang. Karena kepala kantor tiba-tiba dapat perintah dari Kanwil dapat bahwa segera selesaikan ini, maka bisa panggil yang bersangkutan datang di kantor untuk kerja. Seperti itu. Jadi tolong kontrol ya, kontrol. Kalau tidak negara ini rugi besar, padahal ASN ya tidak bekerja. Jadi istilahnya kerja dari rumah, berarti tetap alihkan pekerjaan dari kantor ke rumah. Seperti itu. Begitu Pak Kasubag ya. Lalu kemudian pelayanan di kantor sendiri bagaimana? Pelayanan di kantor. Ada orang di kantor tidak? Pelayanan di kantor itu ya tadinya masih start lagi tetap di kantor. Saya pribadi juga masuk keluar dengan mereka untuk jemaah haji untuk tes tadinya sambil. Oke, jadi nanti sistemnya 3 orang dalam 1 hari, yaitu kepala kantor, pelaksana 1 dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi Maluku. Jadi diterapkan untuk semua. Ya bergiliran. Atau misalnya sangat penting, boleh dipanggil untuk datang. Tapi biasa-biasa saja, nggak perlu. Jadi tidak perlu banyak orang di rumah, banyak orang di kantor. Kegiatan PTSP, pelayanan PTSP ditutup sementara. Berarti untuk sementara ini kita tidak bisa layani masyarakat. Kecuali dalam hal-hal tertentu mereka datang tanya bagaimana keputusan Kementerian Agama begini-begini. Bolehlah ini di ruang tertentu, tetapi untuk pelayanan PTSP seperti biasa ditiadakan untuk sementara. Terakhir tolong bisa pencerahan buat jemaah di rumah ibadah, masjid dan gereja. Supaya kalau dalam keadaan tertentu ada fatwa dari MUI dan perintah dari uskup, pendeta, ya itu tolong bisa dipatuhi oleh seluruh umat. Karena keputusan yang ada ini untuk kemaslahatan. Jadi kasih buat umat. Gitu. Terakhir, halo. Bula, terakhir, ini saya sudah sampaikan surat untuk kita kumpul sumbangan sukarela dari ASN. Sumbangan sukarela dari ASN itu surat resmi dari pusat, dari Sekjen. Sumbangan sukarela. Jadi saya kasih waktu seluruh kabupaten kota itu hari Rabu. Hari Rabu itu sudah saya terima ya laporan hasil pengumpulan sumbangan sukarela dari ASN untuk ini. Jadi ada arah siap.
Ringan. Sudah intinya hari Rabu sudah ada pelaporan sumbang. Jarang ada apa sumbang. Jaringan di dalam dan masalah corona putus. Ada connect dengan Maluku. Pak, jadi jamnya hari Rabu ya, saya dengar laporan pengumpulan bantuan sukarela dari seluruh ASN. Seluruh ASN, tidak pengecualian. Seluruh ASN. Ini sukarela, sifatnya wajib. Wajib sukarela. Ya. Siap. Oke, berarti hari ini ya, nanti saya. Terima kasih banyak, Pak Kasubag. Kepala Kemenagnya mana? Corona. Hubungan keluarga di Maluku Tengah. Oh iya, oke. Ini kalau terkait rumah ibadah, alhamdulillah sudah disemprot alat-alatnya, karpetnya sudah dikirim, dan saya sudah. Man 1, Kepala Madrasah Man 1 Bula. Terima kasih banyak kehadiran hari ini. Kemudian Kepala Bula. Ini Bula ini kaderisasi ya. Kaderisasi ya kaum wanita ya, untuk memimpin pendidikan luar biasa. Nah, mudah-mudahan insya Allah ketong kompak kerjasama supaya kita bisa menjaga lingkungan, menjaga institusi kita, menjaga ASN kita. Insya Allah keluar daripada corona ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Ya, Kota Tual. Siap. Kota Tual. Gangguan ini Kota Tual. Gangguan. Tual. Tual, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bagaimana kondisi Kota Tual? Ada yang sudah terjangkit COVID-19? Sudah positif atau masih aman Kota Tual? Ya, alhamdulillah. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang kami hormati dan seluruh kepala bidang yang sempat hadir pada acara konferensi. Kebetulan di pagi hari tadi ada ketua gugus tugas untuk Kota Tual sempat mengunjungi karantina untuk karantina COVID-19 yang berada di depan kantor Kementerian Agama Kota Tual, kantor LPDQ dipusatkan. Kami menanyakan kepada beliau bahwa untuk Kota Tual pada hari ini ODP 8 orang, 2 orang dinyatakan sembuh, ODP 2 orang, bayi 8 bulan sudah sembuh, bayi 10 bulan masih dalam perawatan, semuanya dirujuk ke RSUD Karir, Saudara sembuh. Ya. Itu informasi untuk perkembangan
Itu. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan atau madrasah sebagaimana Halo, Kota Tual. Sudah jelas, Pak? Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam, silakan. Nah, telah jelas tadi untuk informasi tikus COVID-19. Halo. Udah. Halo. Halo, siap. Sudah jelas, Maaf Pak? ya kita, Halo? maaf gangguan Kota Tua. Iya, gangguan. Coba lagi nanti kita hubungkan kembali, kita pindah ke kabupaten lain dulu ya. Sambil menunggu jaringan baik untuk Kota Tua baru kita sambung kembali. Ya, kami dengar. Maluku Tengah, saya mau ini. Halo, Maluku Tengah. Ya, Maluku Tengah. Ya, siap. Sekarang studio ente sekarang sudah lain kayak di Jakarta tuh. Luar biasa. Ini ada satu informasi yang saya lupa sampaikan buat Maluku Tengah. Siap. Terkait dengan surat edaran dari Sekjen untuk partisipasi sumbangan sukarela dari seluruh ASN. Yang saya sudah lanjutkan di kabupaten kota. Saya harap supaya hari ini sesegera ambil langkah-langkah percepatan untuk mengumpulkan dana sukarela itu. Dan kemudian batas akhirnya hari Rabu. Hari Rabu sudah laporkan hasil ke kami dari Kanwil. Itu surat itu sudah ada rekening bendahara Ibu Eji. Tolong kirim dari situ kita rekap untuk Provinsi Maluku, baru kita akan kirim ke rekening gugus tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di pusat. Siap. Seluruh provinsi sebagian besar sudah masuk. Maluku belum masuk. Karena kita masih menunggu laporan dari masing-masing kabupaten kota. Jadi itu sukarela tapi wajib. Ya, wajib sukarela istilahnya itu. Karena itu untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara kita. Insyaallah. Jadi selebihnya nanti insyaallah Pak PLT akan kami sampaikan, mudah-mudahan secepatnya untuk direalisasikan. Itu saja. Mungkin saja. Iya. Halo. PLT, siap. Ya, silakan. Jadi insya Allah setelah disampaikan kami sudah di Maluku Tengah, masing-masing kepala kantor urusan agama, kemudian kepala madrasah dan kantor sudah menyampaikan informasi ini, dan saat ini sebagian sudah terkumpul di Bendahara Kemenak Maluku Tengah. Insya Allah kalau memang batas waktunya adalah Rabu, mungkin insya Allah besok sudah kami sampaikan
sampaikan ke Kanwil Provinsi Maluku. Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Mat. So, jangan lupa SMES. SMES itu juga anti corona itu. Iya, Nah, ya. nanti. Tapi Siap. jaga jarak ya dengan kepala sekolah itu 1,5 meter, jaga jarak itu. Bagaimana Kepsek, sehat-sehat? Ya, Kepala Pak, bidang alhamdulillah ada senyum-senyum dengan ente terus ini. sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asrama siswa bagaimana? Sudah terisi? Asrama siswa ini panitia sudah dibentuk. Ini lagi menunggu pembina. Halo? Halo, iya silakan. Ya. Ini karena kita punya program itu tahfiz Quran, makanya sekarang ini kita lagi upayakan ini untuk pembinanya yang hafiz. Pembina dari mana? Pembina. Ini kemarin hasil pantauan saya yang di CPNS ini ada di MTSN 2 itu guru bahasa Arab. Kebetulan kita juga kekurangan guru bahasa Arab. Kita sudah bicarakan dengan Pak Kasipendis, dengan Pak Kemenak. Mudah-mudahan 100% ini guru yang bersangkutan bisa 100% bisa di Mandua supaya asrama itu bisa jalan karena yang bersangkutan itu hafiz, Pak. Guru bahasa Arab. Ya, luar biasa. Cari pembina itu semuanya hafiz-hafiz. Ya, Pak. Makanya belum jalan ini karena kita lagi tunggu konfirmasi untuk pembinanya. Iya. Jadi nanti kalau waktu darurat corona ini sudah lewat, nanti saya dengan Kabid akan lakukan pemantauan, monitoring ke 2 asrama yang baru dibangun. Apakah itu sudah difungsikan atau ditinggalkan begitu saja? Siap, Pak. Nah, saya kira itu ya. Iya, Pak. Pak Maco, terima kasih banyak. Iya. Kepala kantornya di mana? Kepala kantor saat ini lagi mengikuti rapat Satgas Corona di Pemda dengan Pak Bupati dan Forkopimda. Oh ya, jadi kalau beliau nanti mohon maaf untuk tidak sempat hadir. Kalau beliau pulang, bilang beta pesan buat beliau, besok beliau datang untuk ada urusan penting dengan beta. Besok jam 11.30 supaya jam 9 dari sana saya bisa ketemu. Mohon maaf untuk pelayaran dari Masohi ke Tulehu untuk kapal cepat hanya 1 hari 1 kali jam 2 Pak. Iya. Oh jam 2? Iya jam 2. Berarti nanti disesuaikan saja. Disesuaikan dengan waktu tibanya kapal di sana. Jadi saya tunggu bisa jam 4 sore bisa. Siap. Iya. Ya, terima kasih ya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, salam untuk Pak Kabid dan semuanya. Pak Kabid sekaligus pamit. Iya, Pak Kabid ada. Pak Kabid dan Kepala Kemenag Maluku Tenggara ada ini. Pak Menteri Agama ada ini. Menteri Agama Maluku Tenggara ada. Sekaligus salam buat Pak Kabid, sukses selalu. Masyarakat hebat kan Kemenak, yes, no corona. Sampaikan buat umat kuncinya dalam menghadapi corona, itu satu, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar dengan jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Yang ketiga, olahraga. Harus olahraga. Ikhtiar itu olahraga juga penting. Jadi jangan dengar-dengar di medsos itu ada yang pakai telur, ada yang suruh lagi ada berenang di air laut sekarang di Teluk Baguale ini banyak orang berenang di air laut ini. Oh siap. Itu nanti kita hadir juga. Jangan dengar isu-isu lah, hoax, tapi biar dalam agama itu sudah dekat, sudah ada, jelas. Dekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya mohon supaya Allah lindungi kita, pelindung, pemelihara, penyelamat Allah. Kedua, itu ikhtiar adalah jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Kemudian jaga jarak, ya kan, jaga jarak. Kalau saya dengan Mati ini kan hobi bulu tangkis. Tapi bulu tangkis itu tidak boleh banyak-banyak orang. Paling-paling ya 10.
atau sampai 15 orang supaya kita jaga jarak, jangan ya bergandengan. Jadi itu ya kira-kira pencerahan buat umat seperti itu. Insya Allah. Kalau suatu saat kalau masjid itu ibadah masjid dialihkan ke ya rumah masing-masing itu dalam keadaan darurat dibolehkan supaya jangan ada perbedaan pendapat, terjadi keresahan, perpecahan umat. Itu kita usaha untuk menghindari. Saya kira itu saja ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maluku Tenggara. Halo Kota Tual. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan Bapak laporkan kondisi Kota Tual. Apakah masih bebas corona ataukah sudah terjangkit? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami laporkan bahwa alhamdulillah di pagi hari tadi ada kepala gugus tugas dari kebetulan sendiri dan kami mengatakan kepada pengawalan kebetulan orang itu berarti wallahu a'lam beliau sama berarti. Kemudian dia katakan sendiri